Salam, selamat pagi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali Pak Guru bisa bertemu lagi dengan anak-anak pada pagi hari ini, khususnya anak-anak kelas 5. Ya, Pak Guru akan menjelaskan materi pembelajaran 2 kepada anak-anak sebelum anak-anak memulai pembelajaran 2. Namun sebelum itu anak-anak kita berdoa dulu, kita menyerahkan pembelajaran kita pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami masih bisa bangun di pagi hari, kami masih bernapas, masih menikmati hidup, kami masih dalam keadaan sehat. Sekarang kami beserta anak-anak kelas 5 akan belajar firman Tuhan dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami, baik Pak Guru yang mengajar maupun anak-anak yang mendengar, sehingga apa yang disampaikan Pak Guru dimengerti, dipahami, dan dapat dilakukan dalam kehidupan setiap hari oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, mari memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, anak-anak yang Pak Guru kasihi, kalau pembelajaran 1 kemarin kita sudah membahas tentang mengapa manusia berdosa. Ya, anak-anak masih ingat kan? Mengapa manusia berdosa? Karena manusia melanggar perintah Tuhan. Manusia disuruh tidak boleh makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman Eden itu, mereka makan. Karena apa? Manusia ingin menjadi seperti Allah. Manusia tergoda oleh rayuan setan. Nah, akibat dari manusia itu melanggar perintah Tuhan, akhirnya manusia dihukum. Kemarin Pak Guru sudah jelaskan bahwa hukuman bagi ular yaitu dia menjadi binatang yang terkutuk. Dia berjalan dengan perutnya dan makanannya adalah debu dan tanah. Sementara untuk hukuman bagi Hawa yang pertama kali mendengar rayuan iblis, setan, kemudian makan buah itu dan memberikan kepada suaminya, yaitu dia akan kesakitan saat melahirkan. Nah, kemudian untuk Adam yang ikut, ketika istrinya suruh makan, dia akan bersusah payah, dia akan kerja keras, dia akan banting tulang untuk mencari rezeki untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Tidak hanya itu, tapi Tuhan juga mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Mereka tidak boleh tinggal lagi di Taman Eden. Nah, karena itu apa dampak dari manusia ketika jatuh dalam dosa? Selain ada akibatnya mereka dihukum oleh Tuhan, tapi dampaknya adalah manusia hidup dalam dosa. Hidup manusia dikendalikan oleh dosa. Manusia hidup dan berbuat dosa setiap saat. Ya, manusia mendengar firman Tuhan, tetapi tidak pernah bisa melaksanakan firman Tuhan. Ya, dalam Galatia 6, Galatia pasal 6 ayat 7 sampai 10. Di situ diringkas bahwa orang yang menabur hal baik akan menuai baik, tetapi orang yang perbuatannya jahat pasti akan mendapat hal yang buruk. Jadi akibatnya, dampak dari kita berbuat dosa pasti kita dihukum Tuhan. Kalau kita berbuat baik, ya pasti hasilnya baik. Tapi orang yang berbuat jahat, dampaknya pasti yang dialaminya adalah kejahatan. Nah, begitupun juga ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sudah kehilangan sifat-sifat Allah. Ya, mereka sudah tidak hidup dalam kesucian lagi. Kita sejak jatuh dalam dosa, semua manusia tidak ada yang suci. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia ada hati kasihnya, tapi hidup sudah iri, dengki,
sudah jarang sekali mengasihi. Nah, karena itu anak-anak, kalau anak-anak adalah anak-anak Tuhan, harus hidup saling mengasihi. Akal budi manusia tetap ada, tapi manusia dengan akal budinya yang diberikan oleh Tuhan yang seharusnya digunakan untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik dan jahat, mentaati firman Tuhan, manusia lebih cenderung dipengaruhi dan berbuat dosa. Semua perbuatan yang dilakukan manusia pasti mempunyai akibat dan dampak. Orang yang rajin belajar pasti pintar, ya. Kemudian orang yang malas, dampaknya apa? Bodoh. Kalau malas belajar, jadinya anak bodoh. Malas kerja, jadi miskin. Itu dampak. Begitu juga kalau kita hidup dalam dosa, dampaknya ya kita terus jadi hamba dosa. Ya. Nah, begitu juga perbuatan dosa mendatangkan dampak bagi orang yang melakukannya. Sama kalau kita setiap hari rajin belajar, dampaknya kita jadi orang pintar. Nah, kalau setiap hari kita berbuat dosa, dampaknya apa? Dosa akan menguasai hidup kita. Kita akan hidup dalam rasa bersalah. Kita akan hidup dalam rasa khawatir, ya. Kita hidup dalam ketakutan dan kita dijauhi oleh Tuhan kalau kita buat salah. Coba dampaknya apa? Kita takut ketahuan, ya. Kita khawatir, ya, dan dijauhi teman-teman. Apalagi kita suka iri, ya. Nah, manusia bisa jatuh dalam dosa ketika manusia hidup jauh dari Tuhan, ya. Tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman Tuhan. Iman manusia menjadi lemah sehingga mudah dipengaruhi oleh dosa. Nah, karena itu anak-anak supaya tidak terus jatuh dalam dosa, kita harus dekat dengan Tuhan. Caranya dekat dengan Tuhan bagaimana? Rajin berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab, ya. Nah, manusia jatuh dalam dosa, bisa jatuh dalam dosa ketika manusia hidup jauh dari Tuhan. Sehingga apa? Kesempatan setan datang menggodanya, begitu, ya. Ayo curi itu, ayo curi mangganya teman. Ayo curi bolpennya teman. Ayo ambil bukunya. Nah, itu kenapa? Kita dengar, kita lakukan. Kenapa? Kita jauh dari Tuhan. Sehingga yang dekat dengan kita siapa? Iblis, ya. Dalam Yohanes 3 ayat 4 dijelaskan bahwa dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, ya. Hanya Tuhan yang berhak dan mampu mengampuni dosa kita. Nah, kalau kita berbuat dosa, siapa yang bisa mengampuni kita? Cuma Tuhan. Siapa? Tuhan Yesus, ya. Karena itu kalau sudah tahu berbuat dosa, mestinya kita mohon ampun sama Tuhan, ya. Dosa itu dimulai dari hal-hal kecil. Mulai iri dengan teman, ada iri hati dalam diri kita, ada dengki, ada marah. Mulai dari hal-hal kecil. Tidak suka dengan teman, serakah, angkuh, sombong, ya, tidak mau mengalah, ya, setiap hari pingin menang sendiri. Nah, dari hal-hal kecil itulah kita mulai jatuh dalam dosa. Sama teman ribut terus, ya. Tidak suka lihat teman begitu. Apa, enggak usah bermain sama dia. Ya. Terus ajak-ajak teman untuk menghina teman. Itu mulai dari hal kecil, lama-lama akan menjadi bibit dosa yang mulai dari kecil kita sudah mulai dendam dengan orang. Kita juga nanti besar, mulai besar kita akan hidup dalam dosa. Nah, karena apa? Itu mengikat kita, membuat kita tidak lepas dari dosa. Nah, dosa ini menimbulkan dampak juga bukan hanya untuk diri kita sendiri yang dijauhi teman, tapi dampak juga bagi orang lain, ya. Kalau kita menghina teman, apa yang teman rasa? Sedih, nangis, hatinya terluka. Nah, kita dapat dosanya, tapi teman apa?
tersakiti. Kita berdosa. Ya, dampaknya tidak hanya bagi kita, tapi juga dampak bagi orang lain, ya. Sedih, ya. Dan kita akan dihukum Tuhan, orang yang berbuat dosa itu. Nah, orang yang berbuat dosa pasti dihukum Tuhan. Hukuman dari Tuhan dimaksudkan untuk apa? Membuat kita jerah. Ya, jadi Tuhan kadang-kadang kasih peringatan kita dijauhi teman supaya apa? Kita mulai sadar supaya jangan lagi bergaul sombong, jangan iri, jangan menyakiti hati teman. Ya, hukuman Tuhan itu supaya membuat kita sadar, jerah, dan berbuat baik. Tapi kalau lama-lama kita tidak pernah berubah, Tuhan akan hukum kita. Ya, masuk neraka. Nah, itu juga yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ya, ketika mereka berbuat dosa, mereka diusir dari Taman Eden, ya. Dan mereka tinggal di luar Taman Eden. Setelah tinggal di luar Taman Eden, mereka punya 2 anak, yaitu Kain dan Habel, ya. Setelah dewasa, yang Kain menjadi petani, Habel menjadi seorang gembala. Nah, Adam dan Hawa ini mendidik anak-anaknya untuk hidup taat sama Tuhan, bersembahyang kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan yang baik kepada Tuhan. Tetapi anak-anaknya dengar enggak? Dengar, ya. Nah, pada waktu mereka panen hasil mereka masing-masing, mereka sama-sama mempersembahkan persembahan, ya. Kain mempersembahkan persembahan apa? Dari hasil pertaniannya. Dia mempersembahkan hasil kebunnya, ditaruh di mezbah Tuhan. Sementara Habel, dia mempersembahkan hasil pengembalaannya, yaitu domba. Nah, ketika mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, persembahan Kain itu persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Sementara persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Itu yang membuat apa? Habel jadi iri terhadap Kain jadi iri terhadap adiknya Habel. Karena apa? Persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tidak diindahkan oleh Tuhan. Ya, dia jadi marah, dia jadi panas hati. Dan apa yang terjadi? Kenapa dia iri hati? Karena persembahannya tidak diterima Tuhan. Karena dia tidak memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sementara Habel mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu anak domba yang paling gemuk, yang paling baik. Sementara Kain mempersembahkan hasil panennya, jagung yang tidak bagus, buah-buahan yang tidak bagus, dan dia mempersembahkannya tidak dengan tulus hati. Sementara Habel mempersembahkan persembahan dengan tulus hati. Nah, karena iri hati itu akhirnya berkembang menjadi kemarahan yang berujung Kain membunuh adiknya Habel. Perbuatan Kain menunjukkan bahwa dia tidak menghormati Tuhan. Karena apa? Dia yang salah. Dia tidak memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga Tuhan tidak menerima persembahannya. Dan Habel dikuasai oleh dosa iri hati dan kebencian. Nah, karena itu Tuhan menghukum Kain. Yaitu hukumannya, ya, tanah tidak akan memberikan hasil baik lagi bagi usaha Kain. Kain akan menjadi seorang pelarian dan pengembara. Karena apa? Dia membunuh, dia iri hati sehingga dia membunuh adiknya Habel. Sehingga Tuhan menghukum dia. Dia menjadi pelarian, pengembara. Dia harus bersusah payah karena tanah dikutuk oleh Tuhan dan tidak memberikan hasil yang baik lagi bagi usaha pertanian dari Kain. Nah,
Tetapi Tuhan tetap mengasihi, walaupun Tuhan menghukum karena Kain berbuat dosa, tetapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Karena itu walaupun Tuhan menghukum Kain, Tuhan tetap mengasihi Kain. Tuhan membuat satu tanda di dahi Kain bahwa tidak ada seorang pun yang akan membunuh Kain, ya. Nah, melalui cerita tentang Kain dan Habel yang mempersembahkan persembahan yang berbeda kepada Tuhan, yang akhirnya membuat Kain iri hati karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan dan dia membunuh adiknya, ya, kita mendapat ada 4 sifat Allah dalam peristiwa ini. Yang pertama, Allah Maha Tahu, ya. Sebelum Tuhan bertanya kepada Kain tentang di mana Habel yang sudah dibunuh oleh Kain, Tuhan sudah tahu bahwa ternyata hatinya Kain itu penuh dengan iri dan benci. Nah, kalau kita juga selalu iri dan benci, tidak usah kita bilang sama Tuhan. Tuhan tahu, oh, anak ini hatinya penuh dengan iri dan dengki. Tuhan tahu, walaupun kita sembunyi. Orang tua mungkin tidak tahu, Pak Guru tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Apalagi kalau kita buat dosa, ingat Tuhan Maha Tahu. Kain aja membunuh Habel jauh-jauh disembunyikan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tahu karena darah adikmu sudah sampai ke surga. Teriakan adikmu sampai ke surga. Yang berikut, Tuhan Maha Benar. Ya, karena apa? Kita bilang Tuhan Maha Benar. Tuhan tahu mana persembahan yang benar. Ya, Tuhan tahu hati siapa yang benar memberikan persembahan. Karena Tuhan Maha Benar. Yang berikut, Tuhan Maha Suci. Karena itu Tuhan membenci dosa. Dan Tuhan menghukum Kain karena Kain telah berbuat dosa. Kemudian Tuhan sumber rahmat. Walaupun Kain sudah berbuat dosa, Tuhan tetap menasihati Kain, melindungi dan menjaga Kain sehingga tidak ada seorang pun yang bisa membunuh Kain. Nah, dari kisah ini yang sudah Pak Guru sampaikan, kita boleh belajar bahwa kita dilarang untuk berbuat dosa karena Tuhan melihat kita dari atas. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tuhan ingin kita hidup bersih, jauh dari dosa. Kita menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau kita berbuat dosa, Tuhan minta supaya kita mengaku dosa kita, mohon ampun sama Tuhan. Maka Tuhan Allah yang Maha Mengampuni akan mengampuni dosa kita. Kalau tidak, kita akan hidup dalam dampak dosa, yaitu terus saja berbuat dosa. Kita hidup dalam dosa, kita dikendalikan oleh dosa, dan kita jadi budak dosa. Karena itu sebagai anak-anak terang, kita adalah anak-anak yang ikut Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak terang. Maka kita harus hidup sebagai anak terang. Ya, anak-anak terang itu hidup saling mengasihi, saling menyayangi, saling menolong, saling membantu satu sama yang lain. Tidak boleh ribut dengan saudara, tidak boleh bertengkar, tidak boleh membenci saudara, tidak boleh membenci teman. Harus saling mengasihi. Karena kalau kita berbuat dosa, dampaknya apa? Kita hidup dalam dosa dan kita akan dikuasai oleh dosa. Nah, itu penjelasan materi dari Pak Guru. Selanjutnya anak-anak kelas 5, Pak Guru beri tugas untuk menjawab 2 pertanyaan di halaman 13, yaitu jelaskan penyebab Kain jatuh dalam dosa. Kemudian sebutkan dampak dari berbuat dosa. Setelah itu anak-anak Pak Guru minta untuk menyanyi lagu yang ada di halaman 14. Lagu Do Re Mi. Do itu dosa, re itu relakan hatimu. Ya, itu dinyanyikan kemudian divideokan. Kemudian anak-anak yang di halaman 15, yang kedua, tulislah makna lagu tersebut bagi hidupmu dalam kolom di bawah ini, ya. Kemudian anak-anak selanjutnya lembar pengamatan sosial, anak-anak kerjakan halaman 15 itu, tulislah dampak dosa bagi sesamamu dalam kolom di bawah ini, ya. Contoh mencuri barang, akibat bagi sesama apa kalau kita mencuri barang? Berbohong pada orang tua, akibatnya apa? Ada 3 akibat. Berkata kotor pada teman, akibatnya apa? Kemudian 4, memukul teman, akibatnya apa? Ya, kalau kita berbuat dosa kan ada
akibatnya bagi sesama kita, bukan hanya kita, tetapi bagi sesama kita ya. Itu saja tugas dari Pak Guru untuk anak kelas 5. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk semua. Salam.